Assalamualaikum, lagi ngapain? Salah. Ini loh Bun, kita mau pesan baju tapi kita nggak punya uang. Dan ternyata ada spy letter. Yang saya tanyakan, spy letter itu riba bukan sih? Oh gitu. Pengen tahu? Kita simak video berikut ini ya. Oke. Kita hidup di zaman serba instan. Mau beli, tinggal klik, nggak punya uang, pakai pay letter. Tapi pertanyaannya, semua hutang itu halal nggak sih dalam Islam? Atau jangan-jangan yang dianggap biasa ternyata riba? Sekarang banyak banget yang bilang, cuma hutang kecil, nanti juga dibayar, cuma nambah sedikit kok. Padahal masalah hutang itu bukan cuma soal uang, tapi soal amanah, soal tanggung jawab, bahkan soal akhirat. Islam tidak melarang hutang, tapi Islam mengatur dengan sangat detail. Allah sampai menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 282. Isinya tentang apa? Tentang hutang. Jika kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah. Artinya apa? Hutang itu serius, harus jelas, harus dicatat, harus ada tanggung jawab. Lalu Allah juga menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hutang boleh, riba tidak. Dalam fikih, hutang disebut qard. Artinya memberi pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa tambahan. Tujuannya apa? Yakni untuk tolong-menolong, bukan cari untung. Kalau dari awal sudah diisyaratkan ada tambahan, itu bukan qard lagi, itu riba. Sekarang kita masuk ke yang sering jadi pertanyaan. Kalau pinjam 1 juta, lalu harus bayar 1.200.000 karena syarat sistem. Itu apa? Tambahan yang disyaratkan, dan dalam kaidah fikih disebut setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau tambahan adalah riba. Walaupun kelihatannya kecil, walaupun alasannya administrasi, kalau tambahan itu karena penundaan pembayaran, maka masuk ke kategori riba. Dan riba itu dosa besar loh. Kenapa Islam keras soal riba? Karena riba merusak keadilan, menguntungkan satu pihak, menekan pihak lain. Hutang dalam Islam itu ibadah sosial, bisa jadi ladang pahala. Tapi kalau berubah jadi eksploitasi, hilang keberkahannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak langsung mensolatkan jenazah yang masih punya hutang sebelum dijamin pelunasannya. Artinya hutang itu berat di akhirat. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita yakni hindari hutang konsumtif. Jangan pakai sistem berbunga. Catat setiap hutang, bayar tepat waktu. Kalau memberi hutang, niatkan membantu. Kalau memang terpaksa berhutang, pastikan tanpa tambahan yang disyaratkan. Karena dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada kemudahan sesaat. Kadang kita takut nggak bisa beli, tapi jarang takut terjerat riba. Padahal yang bikin tenang itu bukan barang baru, tapi hati yang bersih dari transaksi yang haram. Hutang boleh,
Riba jangan. Karena pendidikan agama Islam dekat, ilmu tepat, hidup bermakna. Jadi gitu ya Bun. Sudah paham kan kalian? Sudah Bunda. Terima kasih. Oke.